Menteri Kehutanan dan Basarnas menggelar rapat evaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan mendaki gunung berbeda dengan main ke mall dan healing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brasil Juliana Marins yang tewas terjatuh dan mendapat sorotan internasional. Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Secara total prosedur pengamanan ya SOP ya secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah gunung ya. Jembatan berusia hampir 40 tahun di Lahat, Sumatera Selatan ambruk. 4 truk terjebak di tengah jembatan. Sopir dan kernet truk yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas berhasil mengevakuasi 3 dari 4 truk yang terjebak di jembatan ambruk Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapu Timur, Lahat, Sumatera Selatan pada Senin malam. Sementara evakuasi 1 truk lainnya akan dilakukan Selasa pagi. Untuk mengevakuasi truk, petugas mengerahkan alat berat dan mengosongkan muatan truk. Proses evakuasi terkendala medan yang curam dan kondisi jembatan yang tidak stabil. Sebelumnya 3 dam truk mengangkut batu bara dan 1 truk tanpa muatan terjebak di jembatan air Lawai B yang ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapu Timur, Lahat, Sumatera Selatan. 2 awak truk yaitu sopir dan kernet mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk kondisi saat ini di Desa Muara Lawai karena kejadian jembatan roboh, ambruk. Untuk sementara kendaraan kecil sudah bisa lewat tapi bergantian. Ya pemirsa, mantan Kapolres Ngada KBP Fajar Widya Dharma Lukman menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap beberapa informasi menarik. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan breaking news Sido News TV yang mana pagi ini Polisi Republik Indonesia menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di lapangan Silang Monas, Jakarta. Nantinya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memimpin upacara sebagai inspektur dan hari ulang tahun Bayangkara tahun ini mengusung tema Polri untuk masyarakat. Langsung saja kita menuju kawasan Monas untuk mengikuti puncak perayaan Hari Bayangkara. Rock. Undangan disilahkan duduk kembali. Pasang. Sangkur. Rock.
parade. Istirahat di tempat. Gerak. Pas saya melangkah baru ya pemirsa, dalam perayaan Hari Bayangkara, Prabowo sudah tiba di lokasi upacara yang mana nantinya Presiden Republik Indonesia ini akan menjadi inspektur upacara dalam perayaan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Ia nampak menaiki maung dan menyapa para peserta upacara atau peserta yang mengikuti prosesi upacara dalam perayaan Hari Bayangkara ke-79 kali ini di Silang Monas, Jakarta. Dan pemirsa, upacara ini juga turut dihadiri oleh jajaran Polri, TNI, Kementerian dan sejumlah lembaga mitra kepolisian, serta ada dari kalangan sipil yang turut berkontribusi dalam program-program Polri, yang juga menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara. Usai upacara nantinya pemirsa, Polri akan menyelenggarakan parade yang menampilkan teknologi terbaru dan kemampuan personil kepolisian. Dan salah satu sorotan utamanya adalah kehadiran robot polisi. Ini menjadi menarik ketika nantinya ada sebanyak 25 unit robot termasuk robot humanoid dan robot anjing K9 akan diperkenalkan kepada publik melalui perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79 ini di Silang Monas. Dan teknologi ini pemirsa dikembangkan sebagai bentuk modernisasi tugas kepolisian untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Adapun nantinya beragam atraksi akan dihadirkan untuk turut memeriahkan acara, termasuk aksi motor layang dan formasi udara yang memukau. Demonstrasi ini nantinya akan menjadi simbol profesionalisme serta kesiapan